Biasanya, kalau ada rapat besar lintas lembaga, yang dicari pertama kali bukan notulennya, tapi siapa saja yang hadir. Nah, itulah yang terjadi dalam rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang dipimpin Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin di Kementerian Pertahanan, Senin 13 Juli. Satgas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 ini memang punya tugas besar, menertibkan perkebunan sawit dan tambang ilegal demi menyelamatkan aset negara yang nilainya disebut mencapai triliunan rupiah. Namun, yang justru ramai diperbincangkan bukan isi rapatnya, melainkan daftar tamunya. Di ruang rapat terlihat hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, hingga sejumlah pejabat tinggi Kejaksaan Agung dan TNI. Tapi, publik memperhatikan tidak tampaknya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo maupun pejabat tinggi Polri dalam pertemuan tersebut. Seketika muncul berbagai pertanyaan di media sosial. Loh, Satgas lintas instansi kok yang kelihatan dominan malah TNI sama Kejagung? Ada juga yang bercanda. Jangan-jangan daftar hadirnya lebih menarik daripada hasil rapatnya. Eits, jangan buru-buru menyimpulkan. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang menyatakan alasan mengapa Kapolri atau pejabat Polri tidak terlihat dalam rapat tersebut. Bisa saja ada agenda lain. Bisa juga ada mekanisme representasi yang tidak terlihat dalam pantauan media. Jadi, absennya pejabat tertentu tidak bisa langsung dimaknai sebagai adanya persoalan tertentu. Yang membuat perhatian publik semakin tertuju pada rapat ini adalah waktunya. Pertemuan digelar setelah adanya pergantian kepemimpinan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus. Febri Adriansyah telah mengundurkan diri dari jabatan tersebut, dan kini posisi pelaksana tugas Jampitsus dijabat oleh Rudi Margono. Di sisi lain, Febri juga tengah menjalani proses hukum dalam perkara yang ditangani aparat penegak hukum. Perkembangan itu membuat setiap dinamika di lingkungan Satgas PKH ikut menjadi sorotan. Satgas menghormati proses hukum, tetapi berkaitan dengan pertama prinsipnya tentu Satgas menghormati proses hukum, tetapi berkaitan dengan tadi saya sampaikan ini kan ada prinsip-prinsip organisasi itu pada saatnya nanti Kejaksaan Agung akan memberikan penjelasan. Meski begitu, publik tentu lebih menunggu hasil konkret dari Satgas PKH, sebab tujuan pembentukannya bukan sekedar menggelar rapat, melainkan menertibkan aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal serta mengamankan aset negara yang bernilai sangat besar. Jadi, yang ramai hari ini memang soal siapa yang duduk di ruang rapat. Tapi yang lebih penting nantinya adalah siapa yang benar-benar berhasil menuntaskan pekerjaan besar Satgas PKH. Karena pada akhirnya, publik akan menilai Satgas menghormati proses hukum, tetapi berkaitan dengan